Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 15 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, buhaan nama disi, mata ni halak nama pitung, jala marbinege bahenonna, pinggol ni akka nanengel. Demikian bunyinya. Amanginang banyak orang-orang Kristen yang masih kebingungan ketika ditanya, ada berapakah jumlah Injil? Ada berapakah Injil? Ada yang akan katakan 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan ada yang akan menambahkan 1, termasuk dengan Injil Yohanes, begitu kira-kira. Ini masalah penamaan, termasuk di dalam Alkitab Keluaran LAI sekarang, yang tidak lagi mencantumkan kata menurut di tengah-tengah antara Injil dan penulisnya. Di dalam terjemahan sebelum-sebelumnya, mengenang di keempat kitab tadi, selalu dituliskan tambahan di antaranya kata menurut. Di dalam Alkitab berbahasa Batak bisa kita lihat nanti bahwa ada tambahan juga. Barita nauli nasinuraton ni si Matius. Barita nauli nasinuraton ni si Markus, dan sampai ke Yohanes. Harusnya Injil juga demikian. Kitab yang keempat kitab itu. Injil menurut Matius, Injil menurut Markus. Dalam bahasa Inggris juga nanti akan seperti itu. Gospel according to, begitu. Jadi Injil bukanlah satu kata benda tertentu. Injilnya miliknya si Markus, Injilnya miliknya si Matius, bukan seperti itu. Tapi Injil tetap kembali ke maknanya. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, barita nauli, yang dituliskan oleh atau menurut, yang disaksikan oleh masing-masing person tadi. Maka dengan demikian, apakah itu Injil? Apakah itu kabar baik? Apa yang dimaksud dengan Injil, kabar baik, kabar sukacita tersebut? Yaitu Yesus Kristus, yaitu kedatangan Tuhan. Kenapa itu menjadi disebut sebagai kabar baik? Karena di sana akan ada pembebasan. Itulah yang kita sebut dengan tahun rahmat Tuhan. Di sana akan ada pembebasan, di sana akan ada sukacita. Itulah kabar baik itu, dan itu dimulai sejak Bapa Tuhan Allah pencipta menjadi manusia, memberitakan keselamatan itu kepada seluruh manusia melalui kehadiran Yesus. Itulah kabar sukacita, itulah Injil yang terus-menerus kita akan beritakan. Maka jika dengan demikian, tulisan-tulisan di kitab-kitab lainnya yang menyinggung terhadap keselamatan, terhadap Mesias, terhadap Kristus, itu pun adalah berbentuk Injil, berbentuk sukacita. Dan ini adalah bagian dari sukacita itu, bagian dari Injil itu. Ketika pada saat kedatangan Tuhan, pada waktu itu, pada hari Tuhan itu,
waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Itu adalah bagian dari Injil. Itu adalah kabar sukacita yang akan terus kita gemakan, yang akan terus kita saksikan. Berita sukacita, kabar baik itu. Itu akan terus-menerus kita gemakan, dan itu yang kita harapkan, itu yang kita nanti-nantikan. Kiranya hari Tuhan tiba agar semua orang dapat pembebasan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Itulah tahun rahmat Tuhan, dan itulah Injil, kabar baik, dan itulah yang selalu kita nanti-nantikan, itu yang selalu kita harapkan, itu yang selalu kita tunggu-tunggu. Dan minggu-minggu kita sekarang ini menghantarkan kita terhadap perayaan yang seperti itu. Bahwa hari Tuhan itu ada dan nyata, dan kita menanti-nantikannya, sebab itu adalah sukacita bagi orang-orang percaya, di mana Tuhan akan angkat kita, di mana akan berakhir seluruh penderitaan di dunia, dan kita akan berada di dalam kerajaan Allah, sukacita surgawi dan sukacita kekal. Selamat menanti. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam segala kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau atas segala anugerah-Mu yang melimpah yang kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau hantarkan kami ke dalam pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami akan kabar baik, kabar sukacita yang kami nanti-nantikan, yang kami harapkan. Kerajaan-Mu, kedatangan kerajaan-Mu nyata di dunia ini. Kiranya Engkau tetap berikan kami roh pengharapan, agar sepanjang kami berada di dunia ini, kami tetap setia kepadamu, setia terhadap firman-Mu, agar kapanpun waktu kedatangan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kedatangan hari Tuhan, kami siap, kami ada dalam situasi setia, dan kami akan bersukacita bersama-sama dengan Engkau dan para malaikat. Sertai aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan bagi kita untuk hari ini mengenang. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Siapa yang mau beritakan kabar selamat pada jiwa di dunia yang gelap? Berjutalah jiwa akan binasa jikalau Injil tak diberitakan. Yesus bersabda katanya, semua kuasa padanya. Beritakan Injil ke seluruh dunia, Tuhan kan bersama kita.